Pemirsa, tragedi ambruknya Pondok Pesantren Al-Khozini yang terjadi di Sidoarjo, Jawa Timur ini menjadi peringatan keras bahwa Indonesia tidak bisa lagi mentoleransi pembangunan yang mengorbankan pemirsa standar keselamatan demi efisiensi biaya. Ya, mayoritas fasilitas pendidikan agama ini dibangun pemirsa dan menampung ribuan nyawa dibangun tanpa dokumen legalitas dan juga persetujuan teknis. Tragedi ambruknya Pondok Pesantren Al-Khozini di Sidoarjo, Jawa Timur telah membuka borok struktural yang mengkhawatirkan dalam tata kelola pembangunan fasilitas publik di Indonesia. Mayoritas fasilitas pendidikan keagamaan yang menampung ribuan nyawa dibangun tanpa dokumen legalitas dan persetujuan teknis. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hagodo mengungkapkan dari 42.433 pondok pesantren di seluruh Indonesia, hanya 50 ponpes yang tercatat mengantongi persetujuan bangunan gedung atau PBG atau yang sebelumnya dikenal sebagai izin mendirikan bangunan atau IMB. PBG merupakan dokumen hukum yang menyatakan kelayakan rencana desain sebuah bangunan, memastikan aspek keselamatan struktural, arsitektur, mekanikal, elektrikal, dan juga lingkungan terpenuhi. PBG untuk ponpes harus melibatkan koordinasi antara pemerintah daerah, Kementerian Dalam Negeri, dan juga Kementerian Agama, mengingat ponpes berada di bawah yurisdiksi Kementerian Agama. Begitu joinnya lepas secara bersamaan, maka dia langsung kolaps bersamaan dan menimpa penghuni yang ada di bawah. Kalau kita lihat apakah merupakan kelalaian, ya memang ini dikerjakan tidak sesuai dengan prosedur teknik yang berlaku. Ada kaidah-kaidah teknik yang tidak dikerjakan. Padahal kita punya standar nasional Indonesia yang memandu kita untuk metode pelaksanaan di lapangan itu harus seperti apa. Join yang benar itu harus seperti apa. Jumlah tulangan yang ada itu harus apa. Tekuan-tekuan itu juga harus diperhatikan. Nah, ini terlihat sekali pada saat pelaksanaan ini tidak dikerjakan dengan baik sesuai aturan. Kalau kualitas material juga menjadi salah satu faktor. Mutu material beton, mutu material tulangan itu nanti juga harus diperiksa apakah sesuai dengan kualitas mutu standar yang disyaratkan oleh SNI kita. Jadi nanti kalau kita akan dapatkan informasi mengenai kualitas mutu beton itu bisa minggu depan ini akan keluar dari hasil pengujian laboratorium yang dipimpin oleh tim Krimsus Lab 4 Polda Jatim. Waktu roboh ini ada miring jatuh ke arah selatan, miring ke sini dan ini ada balok besar ke sini dan itu nabrak ke gedung existing. Dan itu lepas semua sambung-sambungannya dan ini terlihat sekali ini bekas balok yang masuk ke sana dan di atasnya ini yang dari lantai 3 juga nabrak kolom existing yang ada dan sudah terlihat sekali bengkok. Ini sangat membahayakan dan ini harus segera dilakukan perkuatan untuk supaya tetap bisa difungsikan. Nah, akibat dia nabrak ini terdapat tulang-tulangan yang menyangkut pada elemen kolom yang ada. Dan ini sudah rusak, kalau kita tarik tambah rusak, gedung existing akan ambruk. Nah, oleh sebab itu saya kasih beberapa penyangga baja di sini untuk menstabilkan reruntuhan. Tugasnya untuk menstabilkan reruntuhan agar kalau dipukul, digempur, dipecah oleh alat-alat berat, struktur yang di bagian bawah itu yang sudah roboh ini tetap stabil, tidak mempengaruhi gedung existing. Tragedi Al-Khozini adalah peringatan keras bahwa Indonesia tidak bisa lagi menoleransi pembangunan yang mengorbankan standar keselamatan demi efisiensi biaya. Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, dan untuk memperbarui situasi di Rumah Sakit Bayangkara Surabaya, kita sudah terhubung dengan rekan Farah Manhila yang sudah siap untuk mengabarkan di lokasi. Selamat siang Farah, apakah proses identifikasi ini sudah selesai dilakukan di sana? Ya, selamat siang Jasmine, Rehara dan juga pemirsa. Proses identifikasi dan juga rekonsiliasi atau pencocokan data jenazah ini hari ini masih terus dilakukan oleh tim DVI Polda Jawa Timur maupun DVI Mabes Polri, mengingat seluruh sampel DNA ini seluruhnya telah terkirim kemarin dan telah diterima di Pusdokes Mabes Polri. Artinya sampai saat ini proses identifikasi dan juga rekonsiliasi berdasarkan sampel DNA juga ini masih terus dilakukan dari masing-masing pihak. Sementara jika kita mengacu pada data
yang kami terima terbaru ini memang rupanya masih sama dengan kemarin malam, bahwa sudah ada sebanyak 34 jenazah yang teridentifikasi dari 67 kantung jenazah yang baik itu dari Rumah Sakit Bayangkara maupun Rumah Sakit Notopuro Sidoarjo dan juga Rumah Sakit Siti Hajar. Sementara dari 34 jenazah yang sudah teridentifikasi ini, pemirsa, ada 33 jenazah yang memang sudah diserah terimakan ke keluarganya untuk kemudian dilakukan pemakaman. Hanya tersisa 1 jenazah yang masih berada di cooler ataupun freezer, karena 1 jenazah ini, pemirsa, atas nama M. Ubaidillah bin Moslehudin berasal dari Kalimantan Barat, dan informasi dari keluarga ini baru akan tiba di Surabaya dan baru akan dikirimkan atau diterbangkan ke Pontianak ini pada Kamis malam. Sementara jika 34 jenazah sudah teridentifikasi dari 67 kantong jenazah yang termasuk body part atau bagian tubuh, artinya masih tersisa 33 kantung jenazah lainnya yang masih dalam proses identifikasi maupun proses rekonsiliasi. Dari total tersebut, artinya pemirsa, sudah ada 171 korban yang berhasil dievakuasi baik oleh tim SAR maupun evakuasi mandiri, dengan rincian 67 korban meninggal dunia dan 104 korban selamat. Dan sampai saat ini, selain proses identifikasi dan juga rekonsiliasi yang masih berlangsung, pihak Polda Jawa Timur melalui Ditreskrimsus, pemirsa, ini juga masih tengah melakukan penyelidikan terkait dengan insiden ambruknya pondok pesantren Al-Khozini di Buduran. Tadi pagi sekitar setengah 11 sampai pukul 12 siang, pemirsa, saya memantau bagaimana tim Lab4 dan juga Ditreskrimsus ini tiba ke TKP untuk melakukan penyelidikan dan mengambil data-data yang memang dibutuhkan untuk proses penyelidikan, termasuk evaluasi struktur bangunan, pemirsa, dengan pengambilan sampel tulang dan beton yang juga dilakukan untuk mendukung proses penyelidikan. Kabid Humas Polda Jawa Timur, Kombes Pol Jules Abraham Abbas, menyebut bahwa nantinya jika seluruh data sudah dikumpulkan dan para saksi juga telah dimintai keterangan, tahap penyelidikan akan naik menjadi tahap penyidikan. Sementara proses hukum ini diperkirakan akan dimulai setelah seluruh korban rampung diidentifikasi dan diserah terimakan kepada keluarga masing-masing. Demikian informasi yang bisa kami sampaikan untuk sementara ini. Saya kembalikan ke studio. Baik, terima kasih Farah Manhila atas laporan Anda langsung dari Rumah Sakit Bayangkara, Surabaya. Selamat kembali bertugas. Ya pemirsa, Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengaku prihatin atas insiden ambruknya bangunan Pondok Pesantren Al-Khozini di Sidoarjo, Jawa Timur yang mengakibatkan puluhan orang meninggal dunia. Ditemui di kantor Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK Republik Indonesia di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat pada hari Selasa sore. Ketua MPR RI Ahmad Muzani mendorong pihak kepolisian mengusut tuntas tragedi tersebut sebagai bahan pembelajaran bagi setiap pengelola pendidikan. Ia pun meyakini apa yang menjadi diputuskan oleh pihak berwenang akan menjadi keputusan terbaik. Ia juga turut mengingatkan seluruh pihak bahwa standar konstruksi bangunan adalah hal yang penting untuk diperhatikan guna memastikan keselamatan siswa, santri, dan mahasiswa di semua lembaga pendidikan. Saya kira itu sebuah kejadian yang sangat memprihatinkan, kejadian yang sangat memilukan kita semua, sampai memakan korban begitu banyak. Tentu saja kami prihatin dan ikut berduka cita atas peristiwa tersebut, dan peristiwa ini harus menjadi sebuah pelajaran bagi semua pengelola pendidikan, baik agama ataupun non-agama, bahwa bangunan yang berstandar konstruksi juga sangat penting bagi keselamatan para siswa, para santri, para mahasiswa. Yang kedua, saya kira kami percaya kepada pihak kepolisian untuk melakukan penyidikan dan pengusutan ini sehingga peristiwa ini bisa menjadi pelajaran penting bagi para penyelenggara pendidikan.